ketika Syekh Siti Jenar mendapatkan gilirannya untuk berargumen. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Boleh saya bertanya, saudaraku Syekh Siti Jenar? Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti barangkali sudah menjadi darah dagingku. Kitab Al-Halaq itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejati mulyo yang berarti Allah? Ya. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halaq Jawa, mengaku dirinya Allah. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. Kisah Syekh Siti Jenar dan ajarannya yang dianggap sesat oleh para wali. Nama Syekh Siti Jenar cukup terkenal dalam sejarah Islam. Namun, sampai sekarang belum ada yang tahu pasti apakah sejarah yang telah tersebar di masyarakat merupakan fakta atau hanya sekedar cerita rakyat. Beliau pernah berkontribusi dalam penyebaran Islam di bumi pertiwi Indonesia. Beliau memiliki banyak pengikut serta berbagai ajaran. Namun, salah satu ajarannya yang kontroversial di kalangan para wali zaman dahulu adalah Manunggal Kawula Gusti. Karena pada saat itu dinilai menyimpang dari syariat Islam. Tak hanya ajarannya, kronologi kematian dari Sunan Jepara ini juga masih menjadi misteri mana yang benar dan salah. Untuk itu, mari simak pembahasan kisah lengkapnya berikut ini. Silsilah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini atau dikenal juga dengan Syekh Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang. Beliau memiliki darah Arab sepenuhnya dengan campuran darah Melayu. Darah Melayu didapatkannya dari sang ibu, Siti Fatimah. Sedangkan darah Arabnya diturunkan dari sang ayah, Syekh Datuk Soleh, yang dikenal sebagai ahli tafsir kitab suci. Sayyid Hasan Ali Al-Husaini diyakini lahir sekitar tahun 1404 di Persia atau yang sekarang disebut dengan Iran. Jika diurutkan dari silsilahnya, para pengikutnya yakin bahwa beliau merupakan keturunan langsung Rasulullah melalui jalur Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak belia Sayyid Hasan Ali Al-Husaini dititipkan di Padepokan Amparan Jati untuk menerima ajaran agama Islam. Padepokan tersebut didirikan oleh kakak sepupunya, Syekh Datuk Kahfi. Setelah dewasa, Sayyid Hasan Ali Al-Husaini mengembara ke wilayah timur tanah Jawa. Pengembaraan itu kemudian diketahui oleh Majapahit. Atas perintah kakaknya sendiri, Sri Manganan Cakrabuana, ia diminta untuk berkontribusi dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Senti bilang apa kalau begitu, Kanjeng Syekh? Kontroversi ajaran Syekh Siti Jenar, Manunggal Kawula Gusti.
Belum bisa dipastikan apakah kontroversi yang senter mengenai Syekh Lemah Bang atau yang dikenal dengan Syekh Siti Jenar yang telah turun-temurun menjadi cerita rakyat ini memang benar adanya atau hanya sebuah isu masa lalu belaka. Ajaran Syekh Siti Jenar yang menjadi kontroversi adalah Manunggaling Kawula Gusti. Ya, kalau gitu Tuhan manunggal dengan kita. Nah iya, itu yang dikatakan Manunggaling Kawula Gusti. Betul itu Kanjeng Syekh, manunggaling Kawula Gusti. Ya. Ya itu. Betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling. Saat konsep ajaran tersebut terdengar oleh para wali dan dianggap sebagai konsep yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga digelarlah pertemuan para wali dan sejumlah tokoh penting di Istana Argapura, Giri, atau yang sekarang disebut dengan Gresik. Pada pertemuan itu telah hadir Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Khusus, Sunan Bonang, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Panembahan Madura, Pangeran Palembang, dan tentu saja Syekh Siti Jenar. Pertemuan diawali dengan sesi bertukar pikiran, di mana para tokoh dan wali memaparkan pengetahuan serta pemahaman mereka terkait dengan agama Islam dan hal lainnya. Riuh perdebatan pada pertemuan tersebut bermula ketika Syekh Siti Jenar mendapatkan gilirannya untuk berargumen. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Boleh saya bertanya, saudaraku Syekh Siti Jenar? Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti barangkali sudah menjadi darah dagingku. Kitab Al-Halaq itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejati mulyo yang berarti Allah? Ya, betul. Ya, jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halaq Jawa, mengaku dirinya Allah. Saat itu dengan tegas, Syekh Siti Jenar berucap, menyembah Allah, dengan bersujud beserta rukunya, pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Argumentasi tersebut sontak membuat beberapa orang di dalam forum berdiri menuding. Manusia tempat bertobat. Bahwa Syekh Siti Jenar telah berdosa karena menyimpang terlalu jauh dari agama dan menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Namun, dengan tenang, Syekh Siti Jenar menanggapi segala tudingan tersebut, sembari berkata, biar jauh tetap benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Bagi Syekh Siti Jenar, dasar yang ingin disampaikan dari syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya, semua ciptaan Tuhan pada akhirnya akan menyatu dengan yang menciptakan, maka dari itu menjadi manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar tetap teguh dengan pendapatnya tersebut. Para wali memperingatkan bahwa konsep itu dapat menjadi sebuah ajaran yang sesat
kepada para pengikutnya, dan beliau bisa terancam hukuman mati. Karena melenceng dari Islam, meskipun dianggap menyimpang oleh beberapa wali, namun, menurut para pengikutnya Syekh Siti Jenar, tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Mereka menganggap bahwa ajaran manunggaling kawula Gusti ini bukan bersatunya Tuhan dengan makhluknya, melainkan berarti semua yang diciptakan oleh Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Wafatnya Syekh Siti Jenar, ada banyak versi yang menceritakan kematian Raden Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar ini. Namun, cerita turun-temurun yang saat ini masih melekat dalam sejarah adalah penyebab kematiannya karena dijatuhi hukuman mati yang merupakan imbas dari ajarannya yang dianggap sesat. Setelah adanya argumentasi dari Syekh Siti Jenar mengenai Tuhan, Wali Songo menggelar sebuah sidang dan menetapkan hukuman mati pada Syekh Siti Jenar. Dan Syekh Siti Jenar menyetujui hukuman tersebut, bahkan meminta untuk segera dilaksanakan. Syekh Siti Jenar memiliki pandangan tersendiri mengenai kematian. Ia menganggap bahwa kematian merupakan kehidupan sejati manusia, di mana ia adalah hamba sekaligus Tuhan. Syekh Siti Jenar berkata, "Syukur jika saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati, sakit dan sehat, saya temukan di dunia ini. Lain halnya, apabila saya sudah lepas di alam kematian, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu." Demikian kisah perjalanan singkat Syekh Siti Jenar, dari beliau masih muda sampai ajarannya yang dianggap sesat, hingga dihukum mati karena ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lehernya disebar. Syekh Siti Jenar itu sesat atau tidak, Mbah? Allah lah yang maha tahu.